Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Sarel Sohim dengan NPM 2075568. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan entitas nirlaba. Di dalam laporan keuangan entitas nirlaba, yang pertama yaitu adanya laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode laporan. Laporan ini berisi informasi mengenai aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu adanya laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Untuk entitas nirlaba, karena entitas nirlaba ini tidak memiliki laba, maka tidak perlu disusun laporan laba rugi, dikarenakan tidak memiliki laba. Untuk entitas nirlaba, maka disusunlah laporan aktivitas. Yang ketiga yaitu laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai, yaitu yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Yang ketiga itu, laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Informasi likuiditas. Yang pertama yaitu menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Likuiditas sendiri itu merupakan cepatnya aset untuk diubah menjadi kas. Yang kedua yaitu pengelompokan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga yaitu mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Yang kedua itu informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer. Diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan aktivitas. Tujuan utamanya yaitu laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Selanjutnya, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang selanjutnya itu bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang kedua yaitu informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain untuk pertama yaitu mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, kedua menilai upaya kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, ketiga yaitu menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas. Yang pertama, laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Kedua, yaitu perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, yaitu laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih
terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Yang keempat yaitu laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Klasifikasi. Laporan aktivitas menyajikan yaitu pertama pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat. Kedua yaitu beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan terikat yang pembatasnya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dan dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat. Disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Informasi pemberian jasa. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. 2. Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Selanjutnya itu program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Yang keempat itu pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Di dalam aktivitas pendanaan ada penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Kedua yaitu penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi endowment. Yang ketiga itu bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Laporan posisi keuangan, yang mana di dalamnya berisi aset dan kewajiban. Jika di entitas bisnis ada modal, berbeda dengan entitas nirlaba yang tidak memiliki modal, dikarenakan dana yang berasal dari sumbangan dan donasi. Kemudian di entitas nirlaba, untuk akun aset netonya diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya, yaitu dapat kita lihat di sini ada aset, ada kas dan setara kas, piutang bunga, persediaan dan biaya-biaya dibayar muka. Jika liabilitas itu ada liabilitas dan aset neto, isinya utang dagang, pendapatan diterima di muka, dapat dikembalikan, utang lain-lain dan sebagainya. Dan di entitas nirlaba terdapat akun pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, yang mana akun tersebut tidak ada di entitas bisnis. Laporan aktivitas bentuk A. Seperti yang kita lihat dalam penyusunannya, laporan aktivitas ini disusun menurun yang berisikan akun perubahan aset neto tidak terikat, pendapatan dan penghasilan, sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan investasi lain-lain,
Jika di aset neto yang berakhir pembatasannya adanya pemenuhan program pembatasan, pemenuhan pembatasan perolehan peralatan, dan lain sebagainya. Laporan aktivitas bentuk B, seperti yang bentuk A tadi, cuman bedanya yang bentuk A itu disusun menurun, jika yang B ini penyusunannya disusun menyamping. Dengan akun-akun seperti yang terlihat di layar, adanya sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi jangka panjang, dan lain-lainnya. Laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat, bentuk C. Laporan ini berisikan akun-akun sumbangan, jasa layanan, penghasilan dari investasi jangka panjang, penghasilan investasi lain-lain. Jika di aset neto yang dibebankan adanya penyelesaian program pembatasan, penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan, dan lain sebagainya. Laporan arus kas metode langsung. Laporan ini bisa disusun dengan dua metode, yaitu dengan metode langsung dan secara tidak langsung. Dapat kita lihat di sini aliran kas dari aktivitas operasi yang berisikan akun-akun kas dari pendapatan jasa, kas dari penyumbang, kas dari piutang lain-lain, bunga dan dividen yang diterima, penerimaan lain-lain. Dan jika di aliran kas dan aktivitas investasi berisikan ganti rugi dari asuransi kebakaran, pembelian peralatan, penerimaan dari penjualan investasi, dan lainnya. Dan di aliran kas dari aktivitas pendanaan adanya penerimaan dari kontribusi berbatas dari investasi dalam endowment, investasi dalam endowment berjangka, investasi bangunan, investasi kerjanya tahunan, dan lain sebagainya. Dan ini laporan arus kas metode langsung sama seperti yang di atas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.